Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan reverse chipper 4 atau RC4. Pertama, kita akan mengenal dulu apa itu reverse chipper atau RC4. RC4 adalah algoritma kriptografi simetris yang dirancang oleh Ron Rivers pada tahun 1987. Algoritma ini termasuk dalam kategori stream chipper, yang berarti bahwa ia mengenkripsi data 1 bit atau byte pada satu waktu, menghasilkan aliran data yang dienkripsi secara terus-menerus. Kemudian, karakteristik RC4 ini ada 3. Yang pertama adalah kecepatan. RC4 dikenal karena kecepatannya dalam proses enkripsi dan dekripsi, sehingga sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan kecepatan tinggi. Kemudian yang kedua, algoritma ini relatif sederhana dan mudah diimplementasikan. Yang ketiga adalah RC4 mendukung panjang kunci yang bervariasi, biasanya antara 40 hingga 2048 bit. Selanjutnya, cara kerja dari RC4 ini yaitu yang pertama adalah menginisialisasi kunci. Proses dimulai dengan menginisialisasi array kunci S berdasarkan kunci rahasia yang diberikan. Kemudian, pengacakan. Array S kemudian diacak untuk menghasilkan aliran kunci atau key stream yang akan digunakan untuk mengenkripsi data. Yang ketiga, enkripsi atau dekripsi. Data plaintext dienkripsi dengan XOR atau exclusive OR setiap byte dari plaintext dengan byte dari keystream untuk menghasilkan ciphertext. Proses dekripsi menggunakan metode yang sama. Kemudian, ada kelebihan dan kekurangan dari RC4 ini. Yang pertama adalah kelebihan dari RC4, yaitu efisiensi. RC4 sangat efisien dalam penggunaan sumber daya, menjadikannya pilihan populer untuk aplikasi seperti SSL atau TLS dan protokol Wi-Fi. Kemudian implementasinya yang mudah, algoritma ini mudah diimplementasikan dalam berbagai bahasa pemrograman. Adapun kekurangan RC4 adalah yang pertama keamanan. Seiring berjalannya waktu, beberapa kerentanan ditemukan dalam algoritma ini, seperti bias dalam keystream yang dapat dieksploitasi oleh penyerang. Kemudian ada penggunaan yang terbatas. Karena masalah keamanan, penggunaan RC4 pun menurun, dan banyak standar keamanan modern telah mengalihkan perhatian ke algoritma lain yang lebih aman. Kemudian, kita lihat adalah perhitungan manual dari RC4 ini. Contoh kasus, diberikan kunci key dengan panjang 3 karakter dan pesan plaintext-nya adalah high. Enkripsi pesan menggunakan algoritma RC4 secara manual. Yang pertama adalah key dalam ASCII K itu 75, E itu di 101, dan Y itu di 121. Kemudian plaintext-nya H itu 72, dan I di posisi 105. Yang pertama adalah inisialisasi S-box. Kita mulai dengan membuat array S yang berisi angka dari 0 hingga 255. Array ini berisi 256 elemen yang dimulai dari 0 hingga 255. Kemudian, kita akan melakukan case scheduling untuk mencampur array S menggunakan kunci yang telah diberikan, yaitu key atau KIY. Kemudian, array S yang sudah berisi angka 0 hingga 255, kita akan sesuaikan dengan kunci key tadi dengan panjang 3, sehingga kita akan menggunakan nilai ASCII dalam karakter-karakter dalam key untuk melakukan pertukaran elemen dalam array S. Nilai ASCII yang sudah kita lihat tadi di awal.
Kemudian, proses key scheduling dilakukan dengan cara berikut. Mulai dengan I sama dengan 0 dan J sama dengan 0. Kita lakukan iterasi sebanyak 256 kali karena panjang array S adalah 256. Untuk setiap langkah I, hitung nilai J menggunakan rumus berikut. Kemudian, setelah dihitung menggunakan rumus tersebut, tukar elemen SI dan SJ. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini contohnya. Selanjutnya, setelah array S dipermutasikan, maka kita akan menghasilkan keystream. Selanjutnya, inisialisasi nilai I dan J mulai dengan I sama dengan 0 dan J sama dengan 0. Untuk setiap byte plaintext, lakukan langkah berikut, yaitu inkrementasikan I dan J. Hitung nilai K dengan rumus seperti berikut. Kemudian, keystream untuk plaintext adalah hasil nilai K untuk setiap byte plaintext. Contohnya seperti berikut. Ambil keystream K untuk karakter H. Setelah dapat hasilnya, maka kita lanjutkan untuk menghasilkan keystream untuk karakter kedua. Untuk I sama dengan 1. Karena karakter plaintext-nya ada 2, H dan I, yaitu 0 dan 1. Kemudian adalah mengenkripsi. Setelah kita memiliki keystream, enkripsi dilakukan dengan cara exclusive OR atau XOR antara nilai ASCII dari plaintext dengan keystream. Contoh perhitungannya seperti berikut. Hasilnya adalah ciphertext yang merupakan hasil enkripsi dari plaintext. Selanjutnya kita akan melihat secara langsung hasil dari contoh kasus ini melalui program. Oke semuanya, di sini kami telah membuat contoh program untuk mengenkripsi teks menggunakan metode RC4 dengan bahasa Python. Pertama-tama, program akan meminta kita untuk memasukkan kunci dan pesan yang akan kita enkripsi. Terus, huruf-huruf itu diubah menjadi angka ASCII. Jadi kayak H menjadi 104 dan A menjadi 97 dan seterusnya. Ini adalah bagian otak dari RC4 yang bernama KSA. Fungsinya buat ngacak array S dari 0 sampai 255 berdasarkan kunci yang kita masukkan tadi. Nah, untuk program ini adalah setelah S-nya diacak, sekarang kita bikin keystream, kayak angka-angka acak yang dipakai buat enkripsi. Setiap huruf dari pesan tadi di XOR kan sama keystreamnya, jadi kayak dikunci pakai angka acak. Hasil akhir ditampilin dalam bentuk heksadesimal biar kelihatan kayak kode rahasia gitu. Nah, di sini saya akan menjalankan programnya. Pertama, masukkan kunci yang kita inginkan. Sini saya memakai kunci 1, 2, 3. Masukkan teks yang ingin dienkripsi. Saya masukkan kata kucing. Enter saja. Nah, hasil ciphertextnya dalam bentuk heksadesimal adalah 3885 DCE B8813. Jadi secara singkat, RC4 ini mengubah pesan biasa jadi kode rahasia pakai proses ngacak dan SOR. Baik, sampailah kita ke kesimpulan. RC4 adalah algoritma kriptografi yang cepat dan sederhana, tetapi kekurangan dalam hal keamanan membuatnya kurang ideal untuk aplikasi modern. Meskipun demikian, pemahaman tentang RC4 tetap penting dalam konteks sejarah kriptografi
dan pengembangan algoritma enkripsi lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.